Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil di sana diungkapkan bahwa seolah-olah Tuhan dengan hukum Taurat itu bukan sesuatu yang berbeda. Namun di sana diungkapkan bahwa kehadirannya, walaupun ada sesuatu yang baru menurut saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi, apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat Musa atau kitab para nabi. Justru yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dia ingin untuk supaya orang menggali lebih dalam Taurat dan kitab para nabi itu. Tidak hanya di dalam pengetahuan saja, level pengetahuan, tetapi juga dalam hidup yang nyata. Tuhan Yesus di sana dalam kehidupan sehari-harinya mau untuk memberikan contoh yang konkret kepada semua orang bahwa hidup sesuai dengan kitab Taurat itu yang dia hidupi. Tuhan Yesus mau menekankan kepada kita bahwa kita tidak perlu memperkarakan kalimat per kalimat, namun yang penting adalah kehidupannya. Bagaimana kehidupan konkret dari pewartaan sabda Taurat dan juga kitab para nabi itu ada di dalam kehidupannya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita sekarang disebut dengan orang Kristiani, orang Kristen, orang Katolik. Sejauh mana kita bisa menghidupi Injil Tuhan? Sejauh mana kita bisa menghidupi perjanjian baru dalam kehidupan kita? Apakah kita ini sudah menampilkan pribadi yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Sehingga yang penting bukan menghafalkan ayat, bukan untuk mengatakan kata-kata mutiara sesuai dengan kitab suci, bukan. Tetapi apakah hidup kita ini mencerminkan kehidupan sebagai pengikut Tuhan? Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini juga mau menegaskan kepada kita seluruh kitab suci perjanjian lama itu adalah warisan dari saudara-saudara kita Yahudi. Kitab Taurat dan kitab para nabi semua diambil sebagai kitab suci kita. Karena Tuhan tidak meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Maka wajar kalau kitab suci perjanjian lama yang isinya adalah kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab-kitab yang lain yang di luar Taurat dan para nabi itu menjadi kitab suci kita juga. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka sekarang bagi diri kita, bukan pertama-tama kita berlomba untuk menghafalkan isi kitab suci. Kita tidak berlomba untuk mempunyai pengetahuan tentang kitab suci, namun kita berlomba untuk bisa memperlihatkan hidup kita ini apakah sesuai dengan isi kitab suci itu. Maka pertama-tama kalau kita dihadapkan dengan kitab suci, bukan hurufiahnya yang kita hafalkan,
namun nilai yang ada di dalamnya. Sabda Tuhan yang adalah kalau kitab suci itu warisan dari Tuhan 2000 tahun yang lalu, isinya tetap up to date kalau kita mendalami isinya. Tulisannya sudah warisan 2000 tahun yang lalu, tapi makna di dalamnya tetap up to date untuk kita orang zaman sekarang. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk mendalami lebih dalam lagi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri kita kalau kita membaca kitab suci. Sehingga kita bisa mengolah diri sedemikian rupa, membentuk diri sedemikian rupa, memperbarui diri sedemikian rupa, sehingga kita bisa memperlihatkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Selamat merenungkan.